Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Ialah saya dapat membuat video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Isnaini SAG MPD. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hervira Sri Adelia, NIM saya 2220 801023. Saya dari kelas 2218A, Biologi A. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ilmu pengetahuan merupakan formulasi pengetahuan manusia tentang alam semesta yang disajikan lewat rumusan yang sistematik dan rasional. Pengembangan ilmu pengetahuan dilatar belakangi oleh adanya 3 dorongan, yaitu yang pertama dorongan untuk mengetahui yang lahir dari keterpaksaan untuk mempertahankan hidup, yang kedua dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang mendalam dan menemukan tata susunan yang sesungguhnya. Yang ketiga, dorongan menyangkut penilaian mengenai realitas eksistensi manusia itu sendiri. Nah, pada dasarnya ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Ilmu bertugas untuk menggambarkan dan filsafat bertugas untuk menjelaskan fenomena dan semesta dan kebenarannya berasal dari hasil pemikiran sepanjang pengalaman yang dialami. Dengan demikian, perkembangan ilmu yang memperkuat keberadaan filsafat, di mana tujuan dari berfilsafat itu sendiri adalah untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Setiap jenis ilmu pengetahuan pastinya memiliki ciri-ciri yang spesifik untuk menjawab apa itu ontologi, bagaimana epistemologi, dan untuk apa aksiologi. Suatu ilmu pengetahuan itu disusun ketiga aspek dalam berpikir filsafat antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan satu sama lain. Jika berbicara tentang epistemologi ilmu, maka harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi. Ilmu juga. Dengan demikian, ontologi ilmu berkaitan dengan epistemologi ilmu, dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu, dan begitu juga seterusnya. Hal ini dikarenakan dalam membahas dimensi kajian filsafat ilmu didasarkan pada model berpikir sistematik, sehingga harus selalu dikaitkan. Oleh karenanya, tidak mungkin ketiganya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi terlepas satu sama lain. Ilmu ditinjau secara ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada. Nah, kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari asal kata alima yang artinya pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu dikenal dengan istilah sains yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu itu adalah pengetahuan. Nah, aspek ontologis dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan objek penelitian atau objek yang ingin dipelajari. Aspek ini menyangkut tentang apa yang dapat diketahui dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan mencoba untuk mengklarifikasikan objek dan fenomena yang ada di dunia menjadi kategori yang berbeda-beda. Misalnya, fisika mencoba untuk mempelajari benda-benda materi dan energi. Biologi mempelajari makhluk hidup, dan sosiologi mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ditinjau dari epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya epistem, artinya yaitu pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi
selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Menurut Rich Holder, proses kegiatan ilmu dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikannya ia berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam. Nah, epistemologi itu sendiri selalu dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing ilmu. Aspek epistemologi dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan cara-cara atau metode yang digunakan dalam menghasilkan pengetahuan. Aspek ini menyangkut tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat mendapatkan pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan, seperti metode observasi, eksperimen, dan analisis data. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Yang selanjutnya yaitu ilmu ditinjau dari aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologi dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai? Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk. Berhubungan dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Nilai berarti harkat, yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut berguna. Nilai dapat bermakna bernilai guna sebagai suatu kebaikan. Apalagi dalam aksiologi, di mana aksiologi merupakan bidang menyelidiki atau menganalisis nilai-nilai. Maka dalam implikasinya, aksiologi mencoba untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang. Nah, aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Daya kerja dari aksiologi diantaranya yaitu, yang pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Maka, perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Yang kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi, kekuasaan, dan kepentingan politik. Yang ketiga, pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta keseimbangan, kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal. Aspek aksiologi dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan nilai-nilai dan etika dalam melakukan penelitian dan menghasilkan pengetahuan. Aspek ini menyangkut tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat menemukan nilai-nilai yang harus dipegang dan etika yang harus diterapkan dalam menghasilkan pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan harus menghormati prinsip-prinsip etika penelitian, seperti prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketidakberpihakan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah saya sampaikan yaitu
Ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting kehidupan sosial masyarakat. Ilmu pengetahuan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Suatu bangsa yang dimiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sempurna, maka semakin modern juga kehidupan masyarakatnya. Sebaliknya, jika ilmu pengetahuannya rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga rendah. Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia menjadikan para filosof berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis terkait dengan kajian suatu ilmu pengetahuan. Kajian tersebut kemudian mendorong lahirnya filsafat ilmu, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas ilmu itu sendiri. Dengan demikian, lahirlah berbagai cabang ilmu pengetahuan, tanpa terkecuali dalam bidang ilmu sosial dengan berbagai cabang ilmu di dalamnya. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting dalam menghasilkan pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek ontologis menyangkut tentang objek yang dipelajari, aspek epistemologis menyangkut tentang metode yang digunakan dalam menghasilkan pengetahuan, dan aspek aksiologi menyangkut tentang nilai-nilai dan etika dalam melakukan penelitian. Semua aspek ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara hati-hati dalam setiap langkah ilmu pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya dan berguna bagi kehidupan manusia. Aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan memiliki hubungan erat dalam pandangan Islam sebagai agama yang mengajarkan bahwa pengetahuan adalah penting untuk kehidupan manusia. Islam memiliki pandangan yang terperinci tentang aspek-aspek tersebut. Nah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.